dari kelompok lighting atau pencahayaan akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Samsiatul Fitria dengan NIM 20121665 dan rekan saya Muhammad Abdillah RPS dengan NIM 20121624 dan Raka Al-Rashid dengan NIM 20121647, Rifki Arfianto dengan NIM 2012165557, dan yang hari ini berhalangan hadir yaitu Mas Dimas Mandali karena sedang sakit. Ya, langsung aja kita ke materinya. Next. Pengertian cahaya atau lightning. Lightning atau pencahayaan adalah suatu unsur penting dalam fotografi. Definisi pencahayaan dalam fotografi adalah penerangan atau pemberian cahaya yang ditunjukkan untuk menerangi objek, foto maupun keseluruhan ruang. Next. Saya lanjut. Lighting dibedakan menjadi 3. Yang pertama, available light adalah pencahayaan menggunakan cahaya alami baik cahaya matahari maupun cahaya dalam ruangan. Yang kedua, artificial light adalah cahaya yang ditangkap oleh kamera dengan menggunakan bantuan. Yang ketiga, mixed light adalah teknik pencahayaan gabungan antara available light dengan artificial light. Teknik pencahayaan ini biasanya digunakan secara sengaja ketika level penerangan dari cahaya alami tidak mampu memenuhi keinginan fotografer. Bagaimana komposisi pencahayaan fotografi dan teknik lighting fotografi? Dalam seni fotografi, cara memproduksi gambar dengan lighting yang baik atau menggunakan efek-efek yang berhubungan dengan pencahayaan diperlukan kemahiran fotografer dalam menggunakan speed dan aperture kamera. Fotografer memerlukan keahlian dalam menentukan temperatur dan dominasi warna, serta refleksi cahaya apabila ingin mengambil gambar dengan lighting yang sesuai dengan keinginan fotografer. Contoh-contoh pencahayaan dalam fotografi. Sumber cahaya dalam dunia fotografi sangat banyak dan kompleks, mulai dari sinar matahari, bermacam-macam jenis lampu, dan benda-benda lain yang berbeda yang mana tiap-tiap sumber cahaya pun temperatur dan intensitas warna yang berbeda-beda pula. Namun pada umumnya karena mampu mengenali cahaya matahari, lampu neon, lampu pijar, dan lampu kilat. Next. Next. Cara memahami cahaya. 1. Intensitas cahaya tinggi. Intensitas cahaya tinggi di Indonesia terjadi dari pukul 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau tidak mendukung dan berawan. Cahaya yang dengan intensitas tinggi yang terang berderang juga menghasilkan bayangan yang kuat. Maksudnya jika memotret pada bagian siang hari lalu ada yang terdapat dalam wajah objek atau model, maka bayangan yang dihasilkan akan semakin pekat. Next. Dua, cahaya dengan intensitas rendah. Kamera memiliki intensitas cahaya yang jauh lebih rendah dibandingkan mata manusia. Jadi ketika pencahayaan agak lemah seperti menderung di sore hari, maka kondisi pencahayaan ini sangat termasuk minim. Juga ketika potret malam hari yang kamera dianggap pada kondisi pemotretan dengan pencahayaan yang sangat minim. Intensitas rendah bereaksi pada warna objek menjadi pucat. 3. Front light. Arah jatuhnya cahaya ini bisa menegaskan bentuk dan look objek atau model dalam fotomu. Ketika objek disinari cahaya dari arah depan, ada efek lain juga, yaitu mata tampak lebih cerah dan bersinar karena
Itu pencahayaan dari depan sering digunakan dalam pemotretan model. Nah, Yang keempat, side lighting. Ketika cahaya datang dari sisi objek, efek cahaya ini bisa memberikan kesan hangat dan terang dalam foto. Umum juga digunakan dalam proses syuting film untuk memunculkan kesan hangat, santai, atau sepi. Yang kelima, backlighting. Ketika cahaya datang dari arah belakang objek, efeknya dalam foto adalah menghasilkan objek yang siluet. Next. Tips foto di luar ruangan. 2. Ambil posisi yang tepat. 3. Gunakan flash dengan tepat. 4. Jangan menolak melakukan difusi. 5. Jangan bergerak. Sekian dan terima kasih. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya ke semua peserta. Ya, kalau nggak ada dari presentasi tadi. Saya mau nanya. Oh, ada. Silakan. Ya. Perkenalkan, saya Alvina, NIM-nya 2012-1659. Waktu kapan yang pas atau bagus untuk pengambilan foto yang menggunakan cahaya alami? Udah itu. Saya juga mau bertanya. Iya, silakan. Kenalkan, nama saya Fajar, NIM 20121637, ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan foto yang terbaik, karena dari misalnya cahayanya dari depan itu, karena kita sering menemui kalau foto di siang hari, kita segaris lurus dengan matahari, atau kalau malam hari segaris lurus dengan lampu, itu kan ada selalu di dalam foto itu ada efek kayak flare dari cahayanya kan itu cukup mengganggu kayak semacam noise. Itu bagaimana cara kita meminimalisirnya? Terima kasih. Ini yang bertanya ini orangnya itu aja ya kan? Mbak Alvina, kemudian Mas Fajar, mungkin nanti Arifin ya. Yang lain, yang belum ada poin-poin silakan untuk menambah. Saya juga ingin bertanya. Silakan. Kenalkan, nama saya Ahyar Wildan Baris, NIM saya 2012-1660. Pertanyaan saya adalah, mengapa jika kita di ruangan gelap menggunakan lighting yang seperti flash gitu, hasil akhirnya akan malah menjadi lebih gelap? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alvina. Waktu kapan yang paling baik untuk foto ya? Mas Wildan, sorry saya potong yang banyak. Mas Wildan kelompoknya mana? Saya harusnya foto produk, Pak. Saya gabungnya agak telat. Foto produk sudah ada belum namanya? Belum ya? Iya. Oke, NIM-nya berapa? 2012-1660. Ahyar Wildan. 20 1660. Iya, Pak. Oke, lanjut. Ya, waktu yang baik untuk mengambil foto itu ada 2 waktu, saat pagi dan sore hari. Kalau pagi itu maksimal sampai jam 12, karena itu cahaya mataharinya udah kenceng, jadi pas ngeditnya udah nggak susah lagi gitu.
Terus kalau yang setelah jam 12 siang ada baiknya menunggu sebentar beberapa jam sebelum kembali mengambil gambar dan menunggu sore datang mulai pukul 16. Ya, cukup jelas Mbak Alvina. Ya, cukup jelas. Terima kasih. Ya. Saya mau bertanya, Pak. Baik, sambil menunggu jawabannya, teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan. Seperti biasa, saya ngasih materi dikit. Semoga ada tambahan dari basic fotografi. Saya share screen dulu ya. Nanti bisa di-download setelah ini bisa. Sebentar aja. Baik, udah muncul ya. Ya, teman-teman semuanya, untuk basic fotografi ada 3 ya. Tadi sudah dibahas tentang lighting, pencahayaan, kemudian kemarin segitiga exposure, dan ini saya tambahin tentang setting and composite. Oke, wait. Untuk setting and composite ini hanya sebatas tombol-tombol pada kamera. Settingnya, tombolnya. Sedangkan composite itu pada komposisi atau framingnya. Jadi kalau nanti teman-teman cara ngambil angle-nya ataupun ini objeknya di mana, nah nanti di komposisi seperti itu ya. Sedangkan yang tombol-tombol memang kita harus praktek langsung. Nah, karena agak sulit bahkan belum ada kamera dari masing-masing, ini gambarnya untuk mempermudah gitu kan. Minimal kita udah ngerti juga gitu. Tombol ini fungsinya seperti apa gitu kan. Namun ini masih kamera sejuta umat ya, Canon ya dan Nikon biasanya. Oke, selanjutnya ini bagian atas samping. Ya kalau kita beli kamera ataupun ini sudah ada tombol apa ini fungsinya apa ya. Saya hanya menjelaskan nanti bagian terpenting saja. Seperti ini tombol nomor 5 ini, nomor 6 teman-teman. Untuk nomor 6 ini ada sensor ataupun mirror ya. Ini yang sangat krusial. Jadi kalau teman-teman punya mirrorless atau DSLR, ini body ya. Kemudian ini lensa. Ketika dibuka, diputar, jangan posisinya kanan kiri gini. Jangan ya. Tapi sebaiknya nih ini body, ini lensa. Kemudian dibuka, diputar. Kenapa? Supaya meminimalkan kotoran yang dari atas jatuh, ya, debu, air, bahkan. Jadi bahkan kalau saran saya, badan kita gini, taruh di bagian perut, kemudian kita bungkuk. Jadi bungkuknya gini nih. Nah, sehingga minimal dari debu yang masuk. Karena pernah teman-teman, saya sering foto outdoor, mungkin ke arah sepedaan, MTB-an, downhill. Kalau mau ganti lensa kan sangat krusial di sana. Karena banyak debu. Lagi di Bromo atau di Merapi, itu debunya luar biasa. Gimana caranya? Nah, saya tutupin di perut, gitu kan. Tutupin gini, kemudian saya pungguk dikit kayak ruku, kemudian dibuka. Supaya aman dari atas, dari samping. Debu-debu yang masuk. Gitu teman-teman ya. Karena krusial banget kalau sudah kotor, nanti videonya nggak kepake. Pernah terjadi di event Prambanan Jazz 2019, nge-shoot, ternyata dilihat ada kotoran hitam. Ternyata itu semacam debu. Ya akhirnya nggak kepake itu videonya. Udah pakai gimbal Ronin ya, di panggung, di belakangnya gitu, dia video-video. Akhirnya nggak kepake videonya karena kotor. Nah ini harus diperhatikan. Lagi kita saat outdoor ya, di lapangan beda-beda. Nah selanjutnya, yang nomor 5, lens contact. Ini ada tombol kayak tembaga atau emas gitu. Biasanya kalau Canon ada kasus error,
007 atau error berapa saya lupa. Ada error. Jadi keterangannya itu ditulis lensanya kotor ataupun koneknya ke lensa belum bagus. Teman-teman bisa lepas lensanya, kemudian dibersihkan di bagian tembaganya itu. Pakai tisu atau cotton bud atau sejenisnya. Ya. Ini sedikit informasi juga. Ya. Bagian findernya dan layarnya masih yang kecil ya. Sangat banyak tombolnya. Memang kita harus langsung praktek teman-teman. Saya rasa udah paham juga ya. Ada tulisan dan ada ikonnya. Kita lanjut, ini bagian atas. Nggak jauh beda juga sama Sony dan Nikon. Nah, ini yang terpenting teman-teman. Apa kira-kira? Yuk, kira-kira apa yang terpenting? Tripod. Baterai. Yang terpenting adalah serial number-nya. Ya, yang angka itu, Mas. Karena saya pernah kehilangan kamera Sony A7S 2470 Zeiss. Dulu tahun 2017. Dia di maling, saya naik bis di Surabaya ke Jogja gitu kan. Saya naik dari Solo jam 2 malam dari Solo. Mau turun di Janti Jogja ini kok tas saya ringan ya. Ternyata kamera dan lensanya hilang. Dulu tahun 2017 masih jarang sih ya 7S. Kayak sekarang ini lagi hitsnya itu iPhone 12 ya. Masih belum ada yang punya katakanlah di Indonesia. Jadi ketahuan yang punya paling si A, si B, artis A, artis B. Jadi ketahuan. Nah, di masa-masa dulu itu masih mudah. Oh, paling yang punya si A gitu kan. Ya, paginya tuh jam 7 di Amikom mau ngajar juga fotografi. Setelah mau praktek, lensa dan bodinya hilang, ya sudah nggak jadi. Saya sempat lemas gitu kan ya. Dulu lumayan tuh. Bodinya di harga 227-an lah. Terus lensanya di harga 15-an. Jam 7 masuk kelas ya. Ketemu teman-teman kampus, orang-orang mahasiswa ini mau praktek nggak jadi ya, jadi sedih. Ceritain kehilangan. Nah, ini cerita saya selama di kampus, nyeritain tentang fotografi, kehilangan kamera. Lumayan, 27 tambah 15-an. Saya tracking di grup Facebook, bahkan di All Shop, Bukalapak, Tokopedia, OLX. Akhirnya muncul, Mas. Setelah seminggu. Muncul hanya lensanya doang ternyata. Ya. Saya tahu ini punya saya, serial number-nya sama. Udah, dia posting, saya beli ya. Dia jualnya itu di harga 10 juta. Memang murah kan? Awalnya 15 jadi 10 juta. Ya saya beli langsung karena punya saya. Saya belinya, saya DP dulu itu di harga 500 atau 700 ribu, saya lupa. Sisanya mau COD-an. Nah, cerita nih teman-teman. Dia punya ini, yang beli ini, yang jual ini ternyata dia lokasinya di Jakarta. Jadi seminggu hilang, lensa saya sudah sampai di Jakarta. Ya udah, besoknya saya liburin kuliah fotografi, ya kan? Karena ada tugas negara ini kan. Saya COD-an ya, ngajak 4 polisi, jadi 5 dalam satu mobil. COD-an di Jakarta, berangkat malam, pagi sarapan, ketemuan, langsung ketemu. Saya berdua dulu ya, polisinya di belakang semuanya. Seru pokoknya. Walaupun saya masih tanya dulu kan, Mas ini lensanya buat traveling bagus enggak gitu. Oh iya bagus, karena 2470.
Ya, pura-pura bego saya ya, nanya-nanya gitu kan. Padahal memang bego ya. Ya gitu ceritanya Mas. Wait, saya minum dulu. Bisa ini dari jam 7 ini ceritanya. Ya jadi sedih ya kan. Ini buat pengalaman sih, kita ceritain ke teman-teman yang lainnya. Ya, jadi ketemuan COD-an ya. Ada lensanya sama kameranya masih ada nih. Tanya-tanya saya sama dia. Dia pura-pura bego pokoknya gitu kan. Tiba-tiba polisinya datang dari depan. Ces. Selamat pagi ya. Kami dari kepolisian Jogja, ini suratnya. Mohon maaf HP-nya. Saudara boleh diletakkan dulu. Kami ingin ini bla 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 gitu kan. Apakah benar Anda menjual lensa ini? Benar katanya. Terus ada boxnya Mas, dibilang gitu kan. Nggak ada ya. Kan boxnya ada di saya. Nah, terus polisinya bilang, kalau nggak ada box, artinya Anda belum belinya belum jelas gitu kan. Nah, terus saya keluarkan boxnya. Ini beliau ini lensanya hilang dan bodinya. Dan kebetulan dicek serial number dengan yang di box sama. Wah, langsung kaget dia. Terus ditanya sama polisinya, Mas, sampean beli di mana ini lensanya? Ternyata orang Jakarta ini beli di Salatiga. Jadi ini bukan yang maling orang Jakarta ini, tapi dia orang ketiga. Nah, itu dia. Jadi pentingnya serial number itu ya gitu. Ada boxnya, serial numbernya sama, cocok punya saya, COD-an. Akhirnya yang saya DP 700 atau 500 ribu itu kembali, ditarik. Terus masnya ini rugi, karena ternyata ditanya-tanya, dia beli di Salatiga dengan harga 8 juta. 8 juta, dia jualnya 10 juta ke saya. Ya saya ambil ya, karena punya saya sendiri. Tapi teman-teman harus ada suratnya ya, lapor kalau kehilangan. Jadi kalau ada tindak lanjut, COD-an itu bisa di follow up sama polisi. Ya udah, lensanya udah ketemu, bodinya yang belum. Udah sampai Jakarta. Ya, luar biasa. Kalau yang pelakunya Salatiga gimana Pak itu? Nah, setelah ditanya nih, Mas belinya di mana Salatiga? Kira-kira bodinya ada nggak di sana? Polisinya nanya gitu kan. Ya, ternyata saya juga ditawarin bodinya. Tapi karena masih jarang yang punya, kayak iPhone 12 gitu kan, dia pakai dulu ya, buat foto-foto, katakanlah kayak gitu. Ya udah, saya cek, WA-nya dia aktif, dicek sama polisi, GPS-nya di Salatiga beneran. Jadi teman-teman, kalau Anda bermasalah, WA Anda itu bisa di-tracking lokasinya. Makanya banyak kasus narkoba, korupsi, kepolisian bisa men-tracking di mana Anda lokasinya. Ya. Jadi jangan main-main, kalau memang Anda ini ya bisa di-tracking gitu. Nah, polisi yang nge-tracking yang Salatiga ini benar. WA-nya ini masih aktif. Nah, saya kan nggak tahu lokasi pasnya, gimana caranya biar ketemu sama dia. Ya kan? Saya coba. Ternyata dia di OLX itu jualan laptop. Seru memang. Jualan laptop, saya beli salah satu laptopnya. Harganya sih 4 juta. Saya DP itu kisaran 400 atau 500-an. Biar make it sure gitu kan, besoknya COD-an. Ya udah, kami sama polisi ke Salatiga malamnya dari Jakarta. Kita sarapan di Ambarawa gitu kan. COD-an sama dia. Nah, ini tips
sebelum COD-an, saya chat, kemudian saya punya profil foto itu saya rubah, teman-teman. Saya rubah jadi mahasiswa wajahnya. Memang wajah-wajah mahasiswa sih ya. Tapi saya rubah punyanya Mas Fajar katakanlah jadi profil saya. Supaya biar tidak ketahuan. Biar clear gitu kan. Ya, akhirnya COD-an, kita sarapan, dia datang, terus dikasih laptopnya, bleng di sebelah. Ngomong sama saya, ini laptopnya boleh dinyalain? Boleh. Ya, speak gitulah, pura-pura bego lagi gitu kan. Mas, saya itu hobinya traveling video. Ini laptop kalau buat ngedit, udah kuat belum nih? Gitu kan. Oh sudah, ini kan RAM-nya 4 GB, udah lumayan ya. Ya, oke lah. Langsung polisinya datang. Yes. Selamat pagi ya. Kami dari kepolisian ini bla bla bla. Mohon izin, HP-nya diletakkan terlebih dahulu, gitu dibilang. Saya mah cuek ya, sarapan aja terus tadi kan. Mau tahu lapar gitu kan. Ya udah dilanjutin mereka. Saya tetap menikmati sarapannya. Bahwasannya beliau ini kehilangan bodi dan lensa. Sony A7S. Lensanya sudah ketemu di Jakarta. Apakah benar Anda menjual lensa ke Jakarta? Ditanya gitu. Benar. Boleh lihat bukti chatnya? Benar betul. Ada chatnya. Dia jual. To the point polisinya nih. Mas, bodinya sekarang di mana gitu kan? Ditanya. Masih di rumah. Boleh kita ambil? Ya langsung dia ke rumah sama polisi. Saya tetap sarapan di situ. Jadi nggak ikut. Dia ambil, kemudian balik lagi ke sini. Bodinya ada. Nah, ternyata ditanya-tanya lagi, ini yang Salatiga ini dia beli, Mas, Mbak. Dia beli di Pegadaian dengan harga 10 juta. Bodi dan lensa di Pegadaian belinya 10 juta. Harga aslinya bodinya 25, lensanya 15. Dia jual lensanya doang 8 juta ke Jakarta. Jakarta jual di all shop 10 juta saya beli COD-an. Nah, akhirnya body, kemudian lensanya udah ketemu, saya udah cukup. Tidak perlu menelusuri sampai tangan ke bawah siapa yang maling di saat bis. Gitu kan? Kemungkinan ada orang satu lagi. Kalau mau ditelusuri, maka uang yang 10 juta oleh Ambarawa ini, Salatiga ini, dia kembali yang bayar. Yang Jakarta kembali 9 juta. Kalau ditelusuri sampai akarnya. Tapi mereka tidak mau, memang merasa bersalah karena ini bukan barang yang baik atau tidak sesuai dengan ini kan, nggak berkah gitu, mereka udah rugi gitu. Ya, jadi yang Jakarta rugi 8 juta karena beli lensanya, sedangkan yang Salatiga ini rugi 10 juta beli bodi dan lensanya di Pegadaian. Gitu ceritanya. Ya udah akhirnya balik ke Jogja ya. Besoknya ketemuan sama mahasiswa lagi. Alhamdulillah teman-teman sudah ketemu kameranya, kita praktek gitu kan. Ini terjadi nih fotografi. Saya pertama kali ngajar di Amikom tahun 2017 itu. Ya itulah cerita betapa pentingnya sebuah serial number. Ya. Jadi tadi ada yang bilang baterainya penting. Oh iya penting ya. Tapi kalau hilang baterainya bisa nggak kembali? Tripodnya penting. Oh ya penting. Ya itu jawabannya buat hiburan aja. Pak, Jadi, ya. pernah kehilangan barang lain nggak selain kamera gitu? Kalau barang lain tidak, hanya kemarin di bis saya mungkin ngantuk kali ya, jam 2 gitu kan, jam 7 langsung ke Amikom ngajar. Kemungkinan saya ngantuk terus disaut dari belakang bisnya itu. Saya kan duduk di depan Mas, jadi diambil mungkin dari belakang. Dan kita tracking, ternyata di kursi tengah belakang itu ada chargernya, dia nggak ngambil, ditinggalin di situ. Jadi memang positif diambil saat naik bis. Ya alhamdulillah belum ada kehilangan yang lain Mas, jangan sampai ya.
Jangan diulangin lagi. Makanya saya berharap ngajar fotografi ini kemarin, love your camera and make money. Cintai alatmu, sayangi alatmu, eman-eman alatmu, ya. Eman-eman alatnya ini, laptopnya, eman-eman juga yang belakang, dirawat gimana supaya kita bisa memberikan lagi value-nya. Nah, gitu, ya. Terus saran saya, banyak kasus di Jogja, syukurnya terekam di CCTV. Ada yang diambil oleh ibu-ibu ya, satu tas. Ada yang diambil oleh sebelah kos-kosannya ya. Jadi saran saya nih, jangan sampai lengah. Mungkin Anda sendiri yang salah. Ya. Saya pun juga gitu di bis. Mungkin saya yang salah. Kenapa nggak saya peluk ataupun ditaruh di jaket? Nah, ini tips teman-teman. Ketika Anda naik kereta, nih penting nih, apalagi eksekutif, ya. Kalau bisa, barang yang penting itu dipeluk. Ya, dipeluk. Karena ada gesekan dikit ketahuan. Karena kita ngantuk pasti dipeluk. Saya sering itu PP Jakarta Jogja itu pas imigrasi sering hampir khawatir untuk masalah alat. Ini juga saya khawatir masalah alat Pangkal Pinang Jogja ini lagi ongoing juga imigrasi. Karena jujur kecapean itu pasti lagi ngantuk gitu. Kita lagi proyekan malamnya udah balik lagi Jogja sih itu harus dipeluk ya. Makanya saya pernah menolak sebuah proyek jika itu tidak jelas transportasinya ya. Memang riskan karena alat kita mahal, nilai proyeknya dikit gitu kan. Mending nggak usah aja. Gitu. Jadi teman-teman, kalau naik kereta api, satu, lihat orang belakangnya, kursinya. Ya. Tracking ini orangnya kayak gini. Jangan-jangan di bis juga saya harus men-tracking yang belakang saya ini orangnya seperti ini, ketahuan. Jadi kalau naik bis, kereta, lihat orang di sampingnya, orang di belakangnya, sama yang di depan. Lentelengin aja deh. Oh ini orangnya, oh ini orangnya. Sebelum kita lanjut duduk. Ya, ini antisipasi saya aja. Ya. Yang kedua, tadi dipeluk barangnya. Yang ketiga, usahakan ketika naik eksekutif kereta, taruh barang di belakang itu, di atasnya, sorry, kasih ada kresek ataupun tali yang gelantung. Karena kalau kita tidur, duduk, nggak bisa melihat atas. Nggak ketahuan. Kecuali kita naruh koper itu di samping kursi kita yang atas. Jadi dikasih kresek atau tali yang gelantung. Sehingga kita melihat ke atas sedikit sambil duduk. Gitu kan. Itu oh masih ada nih. Oh masih ada. Oh udah nggak ada. Oh udah hilang gitu kan. Nah jadi kita melihat ke atas. Oh masih ada. Ya itu saran saya. Karena saya udah takut kehilangan lagi. Apalagi zaman-zaman dulu. Masih belum ada yang share kayak gini ilmunya, pengalamannya dan sebagainya ya. Itu tips dari saya teman-teman. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan tentang kehilangan? Kalau semisal serial numbernya kan kalau termakan umur kan kayak gesek kan jadi luntur Pak. Itu kalau kita ke service center bisa stiker Pak. Kalau menurut saya serial number itu memang sudah dikemas secara baik oleh yang pembuat. Sejelek-jeleknya akan kelihatan dikit sejeleknya. GoPro serial numbernya di mana coba? Ada yang tahu nggak? GoPro itu serial numbernya dia di dalam baterai, di bagian atasnya dindingnya. Jadi produsen sekarang itu udah gimana caranya serial number itu bisa aman. Laptop Anda serial numbernya di mana? Nah, mungkin sejelek-jeleknya akan kabur. Artinya kalau masih bisa dilihat, ya harus difoto dulu, ya kan? Memang kalau sudah kabur, Mas Fajar bilang, ya nggak bisa lagi kita ngecek. Makanya kalau mau beli barang,
second, ya kita lihat serial numbernya dulu. Ada dusnya juga enggak? Kalau ada dusnya itu insya Allah berkah. Tapi kalau Anda beli barang sesuatu, HP katanya tidak ada box, mungkin itu, mohon maaf, mungkin maling atau colongan. Ya, artinya tanpa box itu sudah tidak percaya lagi menurut saya. Ya, gitu Mas. Terus teman-teman dikunci tuh motornya, dikunci gembok di cakramnya, ya, bukan dikunci stang doang, tapi di cakramnya yang lubangnya itu, gemboknya ditaruh situ, supaya kalau dimajuin pasti dia kena, nggak bisa maju. Ya ini penting juga. Banyak teman-teman yang ngekos, mahasiswa bahkan kehilangan motor dan sebagainya, ya. Nah nanti kalau udah ya kita harus CCTV ya yang terakhir. Oke, kita lanjut materi ya. Dari serial number ini panjang sekali. Baik, selanjutnya nanti creative mode. Ini hampir sama Nikon, Canon, Sony. Modenya ada semua, sport, makro, dan sebagainya. Tapi kita lebih ke manual biasanya. Tidak otak-atik bagian lainnya. Terus ini perbedaan RAW dan JPEG. Teman-teman besok kalau ada ujian atau responsi bisa membedakan mana JPEG dan RAW. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Ya, yang RAW itu memang tidak bisa dicetak langsung, tapi pengolahan gambarnya masih bisa maksimal dibandingkan JPEG. Terus RAW ini makan memori ya, jadi filenya besar. Kemudian RAW ini nilai jualnya lebih tinggi. Kita cetak di billboard, baliho itu bisa bagus daripada yang JPEG. Nah, nanti untuk yang JPEG dia langsung dikelola gambarnya di kamera. Jadi sudah diproses di kamera. Sedangkan JPEG, sedangkan RAW tidak, ya diprosesnya masih bisa. Tapi kelebihannya JPEG dia langsung bisa dicetak langsung dan memorinya tidak besar ya. Nah, terus kita lanjut ke fokus, ada single, auto, continue. Mungkin tidak begitu ini ya. Teman-teman bisa setting kalau mau nyari objek kanan, rule of third nanti pilih yang fokusnya single sebelah kanan. Boleh. Terus tentang white balance, nanti teman-teman ada masalah warna ya. Kalau di Indonesia, Kelvin, ini Kelvin ya. Indonesia karena panas, tropis, mungkin ke 5.300, 5.700, ini cocok. Tapi kalau di Eropa, karena dingin, salju, dia lebih ke Kelvinnya rendah. Jadi disesuaikan gitu. Bahkan kemarin saya pernah ditawarin ngedrone di Ambarawa, orang luar negeri, proyeknya Enceng Gondok, dia mengatakan kepada saya, Mas, boleh nggak, can you output video 4K and then dialect gitu. Dia bilang lebih ke agak oranye dikit, jadi tahu dia. Udah profesional, dia bakal tahu harus settingannya Kelvinnya berapa gitu. Terus yang terakhir compositing, framingnya teman-teman ya. Ada banyak, ada simetri, kemudian ada golden ratio, ada rule of third. Tapi saya bahas satu saja tentang rule of third. Artinya ini satu frame, satu gambar nanti dibagi 3, kemudian ada titiknya itu sebagai objeknya atau lokasi objek. Nah, ada 6 foto ini objeknya pas pada titik rule of third tersebut. Ya. Kalau dari 6 foto ini, Mas Fajar milih yang mana yang the best? Anda sebagai juri katakanlah. Dari 5 foto ini, Pak. Ya. Berapa foto? 1, 2, 4. Kalau sebagai juri, Anda milih yang mana? Kalau saya pribadi ya, Pak. Sebagai juri. Saya milih yang siluet. Alasannya? Alasannya
view-nya sangat estetik bagi saya. Jadi kayak ada mirroring atas bawah, dan di tengah di kakinya itu bisa dapat ada cahayanya nol dikit. Jadi kayak reflection jadi ya. mataharinya seolah-olah kayak di bawah kaki. Kalau dari bagus sekali. segi waktu timing memang pas, tapi kalau dari segi estetika itu ada yang bocor di belakangnya, ada orangnya 2 orang sama 1 orang, ya kan? Iya, ada yang ada Best of objek the yang best-nya ini yang gambar pohon, ada langit biru sama bunga yang kuning ini. Nah, ini best of the best-nya. Negative space-nya dapat, point of interest-nya dapat, ya. Oke, ini ada tips-nya teman-teman. Memahami negative space, framing, dan sebagainya. Baik, mungkin seperti itu dari saya teman-teman ya. Banyak ceritanya malahan, materinya dikit. Oke. Ini ada pertanyaan, sudah dapat jawabannya belum? Kelompok tiga. Baik, silakan kalau belum dapat teman-teman, ini udah cukup ya untuk streaming di Zoom. Kita beralih ke WhatsApp. Silakan dikasih NIM dan nama tentang pertanyaan baik lighting dan teman-teman yang bagi bisa menjawab nanti boleh menjawab. Mohon izin saya ingin menjawab, NIM-nya ini gitu kan. Kalau yang mau bertanya silakan izin bertanya, NIM-nya ini. Artinya semuanya akan dicatat NIM-nya untuk poin ya. Terus untuk tugas saya lupa ya, yaitu tentang rule of third yang tadi. Nanti untuk keterangan hashtag dan pengumpulannya itu tanggal 5 November tentang rule of third. Kemudian saya kirim ke WA saja kali ya. Untuk yang slow speed-nya itu bagaimana Pak? Yang kemarin slow speed tetap kita akan showing-nya di November. Jadi showing tugas slow speed dulu, baru yang rule of third. SI 04. Pak, slow speed itu panning bukan sih Pak? Gimana? Bedanya slow speed sama panning apa Pak? Apa emang sama? Nah, bagus. Ini pertanyaan bagus. Kalau untuk slow speed itu masih umum. Kalau panning itu benda gerak, kita ngikutin gerakannya. Yang background belakangnya itu ngeblur. Iya. Nah, perbedaannya di situ, Mas. Sedangkan kalau yang slow speed, ya, itu kita stay kameranya, kemudian bendanya yang bergerak. Oh iya itu Pak. Nah, itu lebih ke arah high speed tekniknya untuk yang panning. Ya, oh berarti low shutter speed dong Pak? Ya. Oke. Makasih Pak. Baik, kita lanjut via WA ya. Pertanyaannya silakan NIM dan open diskusi sampai jam 3. Kasih jawabannya boleh teman-teman. NIM-nya berapa nanti yang bisa jawab. Thank you ya. Baik, mari kita tutup perkuliahan sore hari ini. Berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat berlibur ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.